lagi bersama saya Julianti Agongwati dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang pengetahuan dan ukuran kebenaran. Sebelum masuk ke dalam materi, ke dalam pembahasan yang akan kita bahas kali ini, kita harus tahu apa itu pengetahuan. Nah, jadi pengetahuan ini berasal dari kata tahu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI tahun 2018, kata tahu ini memiliki arti antara lain sudah melihat, dalam artian ini menyaksikan, mengalami, dan sebagainya, mengenal dan mengerti. Nah, menurut salah satu teori ahli yaitu Mubarak tahun 2001 mengemukakan bahwa pengetahuan ini merupakan segala sesuatu yang diketahui berdasarkan pengalaman manusia itu sendiri. Nah, misalnya yang dimaksud di sini, pengetahuan ini akan bertambah sesuai dengan proses pengalaman yang dialami manusia tersebut. Dalam artian, pengetahuan ini berbagai gejala yang ditemui dan manusia memperoleh melalui akal pengamatannya. Nah, dapat kita simpulkan di sini bahwa pengetahuan itu merupakan segala sesuatu yang kita lihat, dikenal, dan dimengerti terhadap suatu objek tertentu yang ditangkap melalui panca indera, yakni indera pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan, dan peraba. Nah, selanjutnya ada seorang ahli yaitu bernama Burhanuddin Salam mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ini ada beberapa. Yang pertama itu adalah pengetahuan biasa. Apa sih pengetahuan biasa itu? Nah, pengetahuan biasa ini dalam filsafat ini dikatakan dengan istilah common sense atau nalar wajar manusia, sesuatu yang masuk akal seperti itu. Nah, terkadang disebut juga sebagai good sense, yang berarti pula pengetahuan yang diterima secara baik. Contoh dari pengetahuan biasa ini misalnya orang-orang atau teman-teman semua yang menonton ini menyebut saya sebagai seorang wanita karena saya memang seorang wanita, dan menyebutkan bahwa dia sedang belajar karena memang dia sedang belajar. Nah, ada juga pengertian lain bahwa pengertian dari pengetahuan biasa ini yaitu digunakan terutama untuk kehidupan sehari-hari tanpa mengetahui seluk-beluk yang sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya. Jadi, seorang yang dahulunya belum tahu tentang bagaimana cara sesuatu hal, dan setelah mengetahui suatu proses, seseorang tahu tentang sesuatu hal tersebut, maka orang tersebut disebut sebagai memiliki pengetahuan biasa. Nah, memenuhi faktor ketidaktahuannya seperti itu. Misalnya yang disebut sebagai memiliki kadar sekedar ingin tahu ini. Ini tumbuhan, ini tanaman, dia pasti memerlukan air dan matahari. Lalu, itu air yang panas karena memang dipanaskan dengan api. Seperti itu yang dimaksudkan dengan pengetahuan yang dimiliki dengan kadar yang rasa ingin tahu saja. Lalu, ada yang kedua yang dimiliki manusia itu adalah pengetahuan ilmiah. Nah, pengetahuan ini diperoleh dengan cara khusus, bukan hanya digunakan saja, tetapi ingin mengetahui lebih dalam dan luas, mengetahui akan kebenarannya. Lalu, tapi masih berkisar pada pengalaman. Pengetahuan yang diperoleh dengan ilmu diperolehnya melalui observasi, eksperimen, dan klarifikasi. Analisis ilmu itu objektif dan menyampingkan unsur pribadi atau subjektif. Nah, pemikiran logika yang diutamakan, netral, dan juga menjunjung fakta. Misalnya ini contoh ini tentang HP ya, tentang handphone kita. Kita sekedar tahu bahwa ini adalah handphone. Handphone ini adalah alat elektronik. Tapi jika kita memahami lebih dalam, kita menggali lagi sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya, kita akan tahu bahwa HP ini bukan hanya sekedar elektronik biasa, tapi juga bermanfaat untuk media informasi, komunikasi, bahkan HP ini bisa untuk membantu kita dalam menyelesaikan penugasan seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya.
Penghormatan agama bersifat mutlak, absolut, dan wajib diyakini oleh para penganut-penganutnya. Nah, dengan menjadikan ajaran agama sebagai tolak ukur kebenaran, maka pengetahuan agama sangat dengan nilai yang baik, sangat erat dengan nilai yang baik, nilai buruk, salah, dan nilai benar. Sepanjang pengetahuan itu tidak bertentangan dengan ajaran agama yang tertuang dalam Alkitab kita atau kitab kita yang dipegangi, maka pengetahuan itu dianggap benar. Misalnya, yaitu ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan, cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Lalu masuk lagi yaitu hakikat dan sumber pengetahuan. Nah, apa sih itu hakikat? Hakikat itu ialah sebagai ungkapan yang menunjukkan makna yang sebenarnya dan paling mendasar dari suatu benda, kondisi ataupun pemikiran. Sedangkan pengetahuan tadi sudah kita simpulkan bahwa pengetahuan itu selalu hasil proses pemikiran manusia seperti itu, yang dibantu atau diterima oleh panca indera dan menghasilkan suatu kesimpulan. Nah, dari hakikat dan sumber pengetahuan ini ada yang disebut dengan hakikat pengetahuan. Nah, hakikat pengetahuan ini ada dua teorinya. Yang pertama itu realisme, yang kedua yaitu idealisme. Realisme ini pengetahuan yang merupakan gambaran sebenarnya yang ada di alam nyata, tidak dipengaruhi oleh seseorang. Sedangkan idealisme ini adalah pengetahuan proses-proses mental yang bersifat subjektif, bukan gambaran objektif tentang realitas. Lalu kita masuk kepada sumber pengetahuan. Yang pertama yaitu empirisme. Empirisme ini atau pengalaman, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalaman indrawinya. Maka empirisme ini sangat menekan pada metode eksperimen dalam proses pencapaian pengetahuan manusia. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah rasionalisme. Nah, ini adalah akal merupakan dasar dari pengetahuan. Jadi manusia ini memperoleh pengetahuan dengan kegiatan menangkap. Menangkap di sini dalam artian itu mengamati dan menganalisa suatu objek. Nah, rasionalisme ini dapat didefinisikan sebagai paham yang sangat menekankan akal sebagai sumber utama pengetahuan manusia dan berpegang pada otoritas terakhir dalam penentuan kebenaran pengetahuan manusia. Nah, selanjutnya itu adalah intuisi. Intuisi ini adalah hasil pemahaman yang tertinggi, mirip dengan insting seperti itu, tapi memerlukan suatu usaha dan menghasilkan pengetahuan yang mutlak. Nah, lalu yang terakhir itu ada wahyu pengetahuan disampaikan oleh Tuhan melalui perantaranya itu ya nabi. Lalu ada selanjutnya ukuran kebenaran. Nah, kebenaran ini bersifat relatif sehingga semua orang memiliki kriteria kebenaran yang berbeda-beda. Nah, yang pertama adalah kebenaran indrawi, lalu yang kedua itu kebenaran ilmiah atau sains. Yang ketiga itu adalah kebenaran filsafat. Nah, seperti itu. Yang terakhir itu adalah kebenaran religius. Lalu tujuan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran ini sehingga menimbulkan 3 jenis kebenaran. Yang pertama, kebenaran epistemologis, yaitu kebenaran yang melekat pada pengetahuan manusia, kebenaran. Sedangkan ontologis, kebenaran melekat pada hakikat dari dasar dari segala sesuatu yang ada diadakannya. Sedangkan kebenaran simatik, kebenaran yang melekat pada tutur kata dan bahasa. Lalu selanjutnya itu ada beberapa teori yang menjelaskan kebenaran, yaitu pertama adalah teori korespondensi, yang kedua teori koherensi atau konsistensi, yang ketiga itu adalah teori pragmatisme tentang kebenaran, yang keempat itu adalah teori agama tentang teori kebenaran. Seperti itu, ada 4 itu adalah beberapa penjelasan pembahasan kita tentang pengetahuan dan ukuran kebenaran. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf, kita sama-sama belajar. Di sini saya membutuhkan saran dari penonton semua, saran untuk bisa menambah wawasan saya lebih dalam kedepannya.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya.